Halo, ketemu lagi bersama saya Budi Mukti, tentu saja di channel Budi Mukti. Baiklah, kali ini saya berada di luar ruangan ya, di kebun orang tepatnya. Di dekat rumah ada kebun orang, jadi saya pakai suasana di sini di luar ruangan. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang hal yang berbeda ya, yaitu tentang pandemi saat ini. Pandemi saat ini yang mungkin kita juga udah ketahui mengenai pandemi COVID-19. COVID-19 ini memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perindustrian, baik itu industri jasa, kemudian industri manufaktur, ataupun usaha lainnya. Dalam pandemi ini, sangat relatif juga dalam perusahaan itu dengan HR. Di sini, bagaimana seorang HR bisa menyikapi keadaan ini, situasi ini, dan bagaimana peran HR dalam situasi ini. Ada beberapa hal yang harus dipikirkan oleh HR, dan juga beberapa hal dan tahapan strategis yang harus dilakukan oleh HR. Mungkin di tempat lain, penerapan itu akan berbeda. Namun, berdasarkan yang saya ketahui, ya saya akan share secara umum bagaimana peran HR dalam menyikapi pandemi COVID ini. Ada langkah-langkahnya ataupun sikap yang harus dilakukan HR. Yaitu yang pertama, melakukan tahapan strategik HR. Strategis HR itu apa sih? Ya, HR sebagaimana kita ketahui bahwa HR akan melakukan atau memberikan kontribusi terhadap core bisnisnya. Yang akan dilakukan pertama adalah HR bersama tim lainnya dan jajaran top manajemen melakukan bisnis review saat ini. Ketika COVID terjadi, apa sih dampaknya terhadap bisnis? Entah itu terhadap penjualannya, entah itu terhadap pengadaan materialnya, entah itu terhadap pengadaan tenaga kerjaannya, entah itu upahnya ataupun jam kerjanya dan sebagainya. Selain itu, HR juga terlibat dalam strategi review. Langkah apa nih ke depan yang akan diambil dalam menghadapi situasi COVID-19 ini? Yang pertama, menganalisa current situation. Yang kedua, step apa yang akan diambil. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kondisi bisnis saat ini, kita akan melakukan juga legal review atau legal process. Legal review ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai dari segi regulation dalam COVID ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita juga mendapatkan surat edaran dari Kemenaker gitu kan. Apa sih yang harus diperhatikan langkah-langkahnya dalam menghadapi COVID-19 ini di area industri ataupun di area perusahaan. Entah itu dari segi ketenaga kerjaannya maupun dari segi K3-nya. Keselamatan, kesehatan, kerjanya seperti apa. Setelah legal review dilakukan, kemudian kami juga sebagai HR akan membawa pandangan-pandangan atau opini-opini yang akan dibawa juga ke meeting strategic management. Bagaimana menerapkannya nanti ke depannya. Di sana HR akan menyarankan terhadap manajemen dari sisi regulasinya. Misalkan ada beberapa kebijakan yang akan diterapkan atau dirubah seperti jam kerja, ada perubahan jam kerja. Karena untuk menghindari kerumunan, misalkan jam kerja dirubah. Yang tadinya masuk jam 7 menjadi jam 8. Atau beberapa bagian itu akan berbeda, tidak serentak masuk jam yang sama. Itu merupakan bagian dari pengaturan jam kerja. Selain itu juga misalkan waktu istirahatnya. Kemudian waktu istirahatnya juga kita akan bedakan. Biar nanti nggak sama berkerumun di suatu tempat. Karena di tempat kami misalkan ada yang swipe card. Ya biar nggak bergumul dalam suatu tempat. Maka akan dibedakan jam masuk kerjanya. Selanjutnya misalkan cek suhu. Nah, cek suhu ini implementasinya seperti apa? Apakah nanti cek suhunya satu-satu dilaksanakan misalkan pakai termogan gitu? Karyawannya ada 11.000 termogan. Lemes. Ya, makanya strategi apa sih yang harus dilakukan? Apakah kita menggunakan kamera termal seperti di bandara untuk cek suhunya ataupun bagaimana? Selanjutnya dari segi upah. Berdasarkan surat edaran mungkin upah bisa dikatakanlah didiskusikan lagi dengan karyawan kalau itu memang berdampak yang sangat besar terhadap bisnisnya. Selanjutnya merumuskan protokol kesehatan yang tadi sudah dibahas ya mengenai cek suhu itu merupakan bagian dari protokol kesehatan. Yang gak kalah pentingnya dari protokol kesehatan ini adalah jika seandainya di dalam company kita ada misalkan yang terkena atau ada yang kontak dekat, kontak erat dengan yang positif, bagaimana cara menanggulanginya. Dan bagaimana kita bekerja sama dengan pemerintah, Satgas COVID, misalkan Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan sebagainya.
protokol-protokol ini harus dirumuskan secara matang guna kedepannya bisa mempersempit atau menghindari penyebaran virus yang lebih luas. Kenapa? Karena kita juga mengetahui jika itu menyebar lebih luas di company kita, jangan sampai sebuah company-nya shutdown atau lockdown karena ini. Ya kita juga nggak mau ya itu terjadi di dalam company kita. Karena kalau misalkan terjadi, itu malah jadi merugikan ke bisnis kita. Kalau misalkan bisa tersebar menjadi klaster baru, yang akhirnya nanti malah company kita yang kena lockdown. Akhirnya mendingan kita di awal ini preparation protokolnya secara ketat supaya bisa terhindar dari penyebaran COVID di company kita. Setelah kita merumuskan protokol kesehatan, kemudian protokol penanggulangan COVID, entah itu dari segi ketenaga kerjaannya, kemudian dari segi kesehatannya, ketiganya, ini harus dibawa ke dalam sebuah meeting LKS Bipartit. Kita mau mendengar nih pendapat rekan-rekan dari serikat pekerja, bagaimana opini mereka mengenai COVID-19 ini, dan juga bagaimana protokol dan prosedur yang harus kita tempuh secara bersama-sama untuk kemajuan perusahaan. Saya yakin dengan keterbukaannya komunikasi, rekan-rekan serikat pekerja akan welcome dan juga akan benar-benar dengan perusahaan bahu-membahu gitu ya, untuk menyelamatkan perusahaan dari ancaman COVID ini. Nah, dari hasil LKS Bipartit itu mungkin kita akan ada note, dapat saran yang membangun dari serikat pekerja atau ada perubahan dan review dan sebagainya. Kemudian dari hasil ini kita sampaikan lagi ke manajemen, kemudian kita bicara lagi dan diskus lagi dari manajemen supaya apa yang diinginkan oleh karyawan dan diinginkan oleh manajemen bisa sama nih dalam menghadapi COVID ini. Setelah kita memperbaiki ataupun revise sebuah protokol atau kebijakan ketenagakerjaan dan kesehatannya, kita juga bersama-sama dengan serikat misalkan pergi ke Disnaker untuk berkonsultasi mengenai apa yang sudah kita rancang, draftnya ini udah oke atau belum, sudah sejalan dengan program pemerintah atau belum, sehingga nanti Disnaker akan memberikan pandangan-pandangannya yang lebih baik lagi. Nah, untuk selanjutnya, jika Disnaker sudah oke, kemudian LKS Bipartit oke, manajemen oke, maka kebijakan ini akan segera disahkan ataupun ditandatangani. Selanjutnya adalah menerapkan kebijakan. Dalam menerapkan kebijakan jangan serta-merta kita terapkan, tapi juga kita harus membuka pemahaman dari karyawan. Apalagi yang karyawannya banyak, sampai 10.000 atau 12.000 atau 15.000. Kita harus tahap demi tahap untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman terhadap mereka. Karena nggak semua karyawan bisa memahami kondisi dan protokol ketenagakerjaan dan kesehatan ini. Adapun bentuk sosialisasinya, bisa sosialisasi secara langsung disampaikan ataupun juga melalui media-media yang lain. Cuman ingat, jika disampaikan secara langsung, maka hati-hati jangan sampai terjadi berkerumun dan juga jarak harus betul-betul diperhatikan antara satu peserta dengan yang lainnya. Jangan sampai audiensnya berdempet-dempetan dalam sebuah sosialisasi anti-COVID, kan aneh gitu kan. Hati-hati di sininya. Sosialisasi itu bisa secara langsung maupun media lainnya seperti poster. Ya, kita buat poster COVID, poster penerapan kebijakan yang baru, poster pengecekan suhu dan sebagainya. Ya, misalkan ada poster dan pengumuman mengenai jam kerja, perubahan misalkan waktu swipe card-nya, ataupun misalkan perubahan pengupahannya jika ada gitu ya. Itu harus benar-benar dipahami oleh karyawan supaya mereka dalam situasi yang ini tidak jadi tambah panik. Berikan edukasi terus-menerus dan pemahaman terhadap mereka. Selanjutnya, selain ada pengecekan suhu misalkan, diterapkan juga pemantauan karyawan yang pergi ke luar kota. Orang yang pergi ke luar kota harus mengisi sebuah formulir, kemudian ada wawancara dari tim health-nya. Ya, tim safety-nya akan mewawancara dan memonitor bagaimana perubahan dan perkembangannya. Itu juga harus benar-benar dipahami oleh karyawan. Dan jangan serta-merta karena ini pandemi, kemudian manajemen menjadi paranoid juga. Ini hati-hati juga di sini. Karena dampaknya akan besar. Nanti dampak secara sosial dan psikologinya. Kalau misalkan kita salah judge atau salah menilai karyawan yang ternyata baik-baik saja, kemudian kita bilang ini dia COVID karena 37 derajat Celcius suhu badannya, kemudian kita dirumahkan. Kita harus benar-benar assessment di sini lebih lengkap lagi.
yaitu mungkin mengenai media-media komunikasi banyak sekali yang bisa digunakan untuk meraih karyawan tanpa harus bertemu dengan mereka. Yang jelas, kita sebagai manajemen harus tetap membuka mata, membuka telinga gitu kan. Karena apa? Kita harus terus-menerus memantau kesehatannya, perubahan kesehatan karyawan, kemudian memantau juga kondisi-kondisi yang terkini, entah itu di lingkungan company, di lingkungan kota kita tempat tinggal, ataupun misalkan daerah lainnya yang dekat dengan kita. Selain itu, monitoring dapat dilakukan juga dengan memantau media keluhan. Misalkan ada keluhan seperti apa dari karyawan, entah itu mengenai penyediaan masker, penyediaan sanitasi, kemudian sanitasi yang lainnya. Nah, yang selanjutnya juga kita harus memaksimalkan LKS bipartit. Yang biasanya katakanlah LKS bipartit itu dilakukan 1 bulan sekali, tapi karena COVID ini bisa saja 1 bulan 2 kali atau 3 kali. Untuk apa? Untuk membahas mengenai hal ini. Selain LKS bipartit juga bisa dimaksimalkan P2K3-nya, panitia K3-nya, sehingga nanti akan dibahas terus-menerus mengenai COVID ini, perencanaannya, dan apa yang terjadi secara aktual gitu. Sehingga kita nggak kecolongan. Karena apa? Kalau satu orang kecolongan aja, itu nanti bisa seluruh produksi juga resikonya bisa terjadi gitu kan. Selanjutnya, dalam P2K3 dan LKS bipartit ini, kita akan menggali dan mengevaluasi apakah protokol yang sekarang dilakukan itu sudah berhasil atau perlu ditingkatkan. Karena sebagaimana kita ketahui, kayak di Jakarta misalkan, bahkan di tempat saya sendiri, itu PSBB semakin diperketat lagi. Nah, bagaimana nih kita untuk bisa memperkuat pertahanan COVID ini? Jadi jangan puas dengan sebuah sistem yang ada, protokol yang ada, kita harus improve terus. Supaya nantinya ke depannya bisa bisnis terus berjalan, dan kemudian juga tidak berdampak begitu signifikan terhadap karyawan. Demikian. Ya, kalau secara pribadi sih dampaknya terhadap HR apa ya? Kalau pendapat pribadinya berarti HR kerjanya tambah banyak gitu kan. Yang tadinya misalkan yang tidak terlalu jauh mengenai K3, maka dalam COVID ini karena butuh sinergi dan meninjau sebuah pandemi ini secara holistik, secara keseluruhan, maka mau nggak mau HR juga harus bisa memberikan kontribusi terhadap K3-nya. Jadi antara bagaimana sih dampak perubahan jam kerja terhadap kerumunnya, bagaimana dampak perubahan jam kerja terhadap peningkatan targetnya, dan pencapaian produktivitasnya, itu harus benar-benar dipikirkan. Nah, yang nggak kalah penting, untuk karyawan yang katakanlah close kontak dengan yang positif, harus gimana nih? Atau jika ada karyawan yang positif harus gimana? Berarti ini dalam HRIS, kita harus merancang lagi, membuat lagi sebuah kode di mana karyawan ini tidak masuk tapi dibayar. Yaitu juga challenge bagi HR dan juga IT untuk mendevelop sebuah program yang baru. Yang jelas, dalam hal ini juga HR harus melek mengenai informasi kesehatannya. Itu menjadi akan tambahan kerjaan buat HR. Tapi tidak apa, jadilah HR yang beramanah. Karena dengan HR yang amanah, kita juga bisa membantu perusahaan dan karyawan untuk bisa tetap grow dalam perusahaan itu sendiri. Ya, demikian sharing-sharing tentang peranan HR atau apa yang HR lakukan dalam menyikapi situasi COVID saat ini. Semoga saja COVID ini cepat pergi. Hai COVID, cepatlah pergi gitu kan. Karena apa? Jujur saja ini karena ada COVID ini, segala pergerakan menjadi kayak terhenti ataupun kayak ragu-ragu gitu. Kalau melakukan A, takut ini. Melakukan B, takut ini. Kemudian bagaimana juga menyikapi hal-hal nanti yang di luar dugaan gitu kan. Baiklah, tentang sharing HR dalam COVID ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Dan terima kasih sudah support channel Budi Mukti. Keren ya. Bye.